Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini hidup dalam berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. Hidup dalam berkat Tuhan. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas dikatakan Yesus Kristus telah membuat supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Hidup dalam berkat Tuhan adalah hal yang sangat indah, sangat diinginkan semua orang. Selama hidup di dunia ini, kita mesti jujur, faktanya, realitanya. Kita tidak luput dari kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Karena itu semua orang ingin diberkati dan ingin menerima berkat. Kalau kita diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat, maka pasti berkat Tuhan terbuka dan melimpah-limpah atas kita. Nah, di pembacaan ayat Galatia 3 ayat 14 tadi dikatakan bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Berkat Abraham bukan hanya berkat jasmani saudara, tetapi juga berkat rohani. Dan berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham adalah berkat rohani dan berkat keselamatan. Untuk itu kita mesti mengerti apa yang menjadi rahasia diberkati Tuhan. Apa yang menjadi rahasia Abraham diberkati, Yakub diberkati, terus Ishak diberkati. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka hidup dalam berkat Tuhan? Saudara, kalau kita bekerja, kalau kita bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, kalau kita bekerja tanpa mengutamakan Tuhan, tetap kita akan mendapatkan gaji. Tapi terbatas sekali saudara. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, tidak mengandalkan Tuhan, anggaplah gaji saudara 3 juta atau 4 juta atau 5 juta. Maka saudara tidak boleh berbelanja atau memiliki pengeluaran lebih daripada itu. Karena kalau lebih daripada itu, Anda akan mengutang atau minus. Itulah gaji yang diterima
yang sangat terbatas ketika orang mengandalkan kekuatannya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati seseorang, itu di luar pemikiran. Tuhan sanggup memberkati seseorang dalam sehari bekerja, bisa mengalahkan gaji orang bertahun-tahun. Itulah kalau Tuhan membukakan pintu-pintu. Jadi berkat Tuhan ini ajaib. Dan berkat Tuhan semata-mata bukan cuma uang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Ini pun akan memenuhi kehidupan orang percaya. Nah, apa rahasia berkat itu dicurahkan? Apa rahasianya? Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya harus beribadah. Karena ibadah itu selain kerohanian kita terbangun, ibadah itu mendatangkan keuntungan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Beribadah adalah bentuk daripada hati kita untuk mencari Tuhan. Dan berapa banyak orang Kristen mendedikasikan kalau untuk beribadah, khususnya di hari Minggu, dia tidak membuka usahanya, dia tidak bekerja, karena mau dia dedikasikan sehari itu untuk Tuhan. Dan buktinya, berapa banyak kesaksian, mereka tidak kekurangan. Justru 6 hari mereka bekerja, gajinya ataupun hasil usahanya itu luar biasa. Itulah kalau berkat Tuhan tercurah. Jadi beribadahlah saudara. Itu sangat penting. Abraham, Ishak, Yakub, kemanapun mereka pergi, mereka buat mezbah kepada Tuhan. Ada persekutuan, ada ibadah, sehingga hidup mereka diberkati. Yang kedua, tentunya kita tidak cukup hanya berdoa. Kita mesti orait labora, bekerja sambil berdoa. Jadi yang kedua, rahasia diberkati Tuhan adalah bekerja. Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, yang mesti rajin, mesti bekerja. Lalu kemudian yang ketiga, rahasia untuk kita diberkati Tuhan adalah menabur. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menabur. Firman Tuhan berkata, ada orang menghemat justru berkekurangan, tetapi ada orang yang menabur justru berkelimpahan. Jadi saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan seringkali berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Prinsip dunia menabung pangkal kaya. Prinsip sorga, ada orang menghemat justru kekurangan, tetapi ada orang menabur justru berkelimpahan. Jadi menabur itu adalah sebuah benih, dan benih kalau ditabur akan bertumbuh berlipat kali ganda. Dan yang terakhir adalah rahasia untuk diberkati Tuhan adalah berdoa dan bersyukur. Orang yang berdoa akan mendapat kekuatan. Orang yang berdoa akan tajam dalam kehidupan. Orang yang bersyukur akan melihat mujizat Tuhan. Ucapan syukur itu penuh kuasa dan otoritas untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Untuk itu saudara, 4 rahasia ini harusnya menjadi kesukaan kita, bukan karena cuman berkatnya, tapi sebuah keintiman dengan Tuhan. Mencari kerajaan sorga, maka semuanya itu akan ditambahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman Tuhan. Kami diajarkan
untuk hidup beribadah, untuk hidup mengucap syukur. Kami diajarkan supaya kami bekerja dan kami menabur, sehingga hidup kami ada dalam berkat Tuhan. Dan aku percaya umat-Mu, apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.